Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal. Kita buka halaman 3. Ini adalah salah satu kitab fikih yang sangat populer dalam madhab Syafi'i. Kita lanjutkan ke wa nas'alullahal azima rabbal arsyil karim. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa nas'alu, dan marilah kita memohon Allah kepada Allah al-azima yang maha agung, rabbal arsy, pemilik arasy al-karimi yang mulia. Apa yang kita mohonkan, ayyuwaffiqana, kepada memberikan taufik atau kekuatan siapa Allah, nah kepada kita semua, limardatihi, untuk jalan keridhaannya Allah. Karena apapun yang kita miliki, fakullu minnatin bifadlillah wa kullun maslukun biridallah. Marilah kita gunakan apa yang kita miliki itu untuk keridhaan Allah, baik itu ilmu, harta, ataupun jabatan, maupun ide-ide dan segala waktu yang kita miliki. Wa yusabbila, ini ataf kepada yuwaffiqa. Wa yusabbila, dan menghamparkan siapa Allah alaina, atas kita semua, dhaila karamatihi, kepada pangkal atau ujung kemuliaannya Allah. Wa ayyu'inana, dan semoga memberikan pertolongan siapa Allah kepada kita semua, alal ikmali, atas menyempurnakan kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Dan semoga Allah memberikan pertolongan sehingga Hasyiah I'anatul Talibin ini bisa selesai atau bisa khatam sesuai yang sudah direncanakan. Wa ayyanfa'a, dan semoga memberikan manfaat siapa Allah bihi, dengan kitab Hasyiah I'anatul Talibin, kama nafa'a, seperti telah memberikan manfaat siapa Allah bi aslihi, dengan asalnya atau dengan matannya Hasyiah I'anatul Talibin, yaitu Syarah Qurratul Ain dan Fathul Mu'in. Innahu, sesungguhnya Allah yaitu Dzul Judi, yang memiliki sifat dermawan, wal ifdali, dan keutamaan. Kita lanjutkan. Wa ayyaj'ala, dan semoga menjadikan siapa Allah dzalika, kepada itu kitab Hasyiah I'anatul Talibin, khalisan, kepada yang murni atau ikhlas, liwajhil karimi, bagi zatnya Allah al-karimi yang maha mulia. Jadi banyak sekali dalam muqaddimah ini hal-hal yang dimohonkan oleh musannif, penulis, kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memberikan taufik, memberikan pertolongan, dan kemudian menjadikan karya ini ikhlas karena Allah Ta'ala, sebagai bakti untuk umat Nabi Muhammad SAW, wa mujiban, dan menjadikan penyebab lil fauzi, untuk berbahagia, ladaihi, di sisi Allah, oleh fauz bi jannatin na'im, dengan surga yang penuh kenikmatan. Innahu, sesungguhnya Allah, ala dzalika, atas itu, al-ja'lul madhkur, artinya menjadikannya supaya ikhlas dan menjadi sebab masuknya surga, yaitu qadirun, yang maha kuasa, wabil ijabati jadirun, dan dengan mengabulkan segala doa, jadirun, jadi wallahu jadirun bil ijabati, itu takdirnya. Wallahu, dan adapun Allah, jadirun, yaitu yang maha kompeten atau pantas, bil ijabati, dengan mengabulkan segala doa. Titik. Wahad, dan ingatlah, dan eling-eling ana, adapun aku, yaitu musannif, yaitu asyra'u, akan memulai aku, fil maqsudi, di dalam tujuan utama. Alaihi asyra'u bi'aunil maliki, dengan pertolongan dari Allah yang maha merajai, al-ma'budi, yang disembah. Fa'akulu, maka berkata aku, wabillahi taufiq li ahsanit tariq, kepada lafad wabillahi taufiqi wa li ahsanit tariq.
Wabillahi dan yaitu dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, at-taufiq adapun taufik atau panduan ya, khalqu qudrati ta'at artinya kemampuan untuk melaksanakan sebuah ketaatan li ahsani tariqi menuju jalan yang terbaik. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu adapun dauhnya musannif bismillahirrahmanirrahim, tegasnya lafaz bismillahirrahmanirrahim yaitu qad afradaha. Qad afradaha telah memisahkan, artinya mengkhususkan ha kepada basmalah bita'lifi dengan karya-karya tulis siapaman ulama-ulama la yuhsa yang tidak terhitung siapaman bayaneman minal ulama'i dari para ulama dari berbagai fan ilmu wa abda dan telah menampakkan fiha di dalam basmalah wa abda'a dan membuat keindahan siapaman orang-orang atau misalnya di sini orang-orang cerdas ya la yustaqsa yang tidak bisa terhitung siapaman bayaniman minan nubala dari orang-orang yang cerdas wa ma'adzalika dan beserta itu al-ifrad ya meskipun banyak sekali yang sudah memberikan karya tulis khusus dalam basmalah ini ma balagu tidak sampai siapa man artinya ulama wan nubala mi'syarama kepada sepersepuluhnya makna intawat yang meliputi apa basmalah alaihi atas ma. Meskipun sudah dikaji berulang kali, ditulis karyanya berulang-ulang kali sampai tidak terhitung, tetapi belum mampu menyentuh sepersepuluh kandungan dari basmalah bayanema min lataifil asrar dari rahasia-rahasia yang lembut wa nukatit tafsiri dan noktah-noktah tafsir artinya rahasia-rahasia tafsirnya basmalah. Id karena la yuhitu tidak bisa meliputi bitafsilihi dengan tafsilannya itu ma intawat wa jumalihi dan kesimpulannya ma intawat illa kecuali siapa al-latifu zat Allah yang maha lembut al-khabiru yang maha waspada karena hanya Allah sendiri yang maha tahu tentang apa yang dikandung dalam bismillahirrahmanirrahim. Kaifa dzalika kaifa yaitu bagaimana dzalika adapun itu dzalika itu rujuknya kepada adamul balagh ya, adamul bulugh misalnya. Jadi adamul bulugh kaifa dzalika bagaimana itu bisa terjadi ya, tidak bisa sampai sepersepuluh tersebut. Wa qad qala al-Imam Ali karramallahu wajhah. Dan hal ini selaras dengan dauhnya Imam Ali bagaimana karya tulis sebanyak itu tidak mampu mencapai sepersepuluhnya makna basmalah. Wa qad qala dan sungguh telah berkata siapa al-Imamu Imam Aliun tegasnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah semoga Allah memuliakan wajhahu kepada zatnya Ali kepada badannya Ali lautuyat kepada lafaz lautuyat jika dilipat li kepada li untukku apa wisadatun bantal naqultu maka aku akan berkata fil ba'i min bismillahirrahmanirrahim waqru sab'ina ba'iran. Sayyidina Ali berkata bahwasanya yaitu fil ba'i tetap di dalam ba min bismillahirrahmanirrahim dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim ini ba-nya saja waqru sab'ina adapun penghormatan senilai 70 apanya ba'iran unta. Jadi hewan yang diternak yang paling mahal itu adalah unta dan ini ba-nya ini bisa setara penilaiannya 70 ekor unta. Wa fi riwayatin dan yaitu tetap di dalam satu riwayat anhu dari Sayyidina Ali law syi'tu la awqartu lakum 80 ba'iran. Adapun lapad atau riwayat law syi'tu jika aku mau la awqartu sungguh aku akan memberikan penghormatan lakum bagi kalian siapa saja yang mengajariku 80 ba'iran dalam bentuk 80 apanya ba'iran unta
min makna bismillahirrahmanirrahim, dari makna bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam satu riwayat 80 ya, riwayat yang lain 70. Jadi itu mungkin dalam dua momen yang berbeda, tapi secara umum menyiratkan bahwasanya makna bismillahirrahmanirrahim itu sangat-sangat mendalam. Kita lanjutkan. Walakin, dan tetapi, yang bagi seyogyanya atau disunahkan apa at-takallumu, membahas alaiha atas basmalah, min jinsil fanni, dari jenisnya fan, al-masyru'i, yang dipelajari, apa fihi al, ini alif lamnya lil mausul, ini rujuknya ya, ini aid, ini silahnya. Akan tetapi janganlah kita putus harapan, karena ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Tetap kita harus membahas, meskipun hanya sekilas atau cuplikan tentang kajian basmalah, tetapi kita harus membahas tentang basmalah sesuai fan yang akan dipelajari. Tujuannya apa? Wifa'an bihaqqiha, wifa'an karena ini maf'ul li ajli, wifa'an karena memenuhi bihaqqiha, dengan haknya basmalah, wa bihaqqil fanil masyru'i fihi, dan haknya fan yang akan dipelajari, apa fihi al. Karena ada dua hak yang harus kita tunaikan, yaitu haknya basmalah, ya di awal kita baca basmalah, kemudian fan yang kita pelajari pun seyogyanya kita kaji tentang basmalah. Jadi likai ta'uda barakatul basmalah alal fanil masyru'i fih, supaya barakatnya basmalah itu kembali kepada fan yang akan kita pelajari ini, yaitu fan fikih. Wal'an asyru'u fi fanil fiqhi. Wal'an, dan pada saat ini, asyru'u, adapun memulai pelajaran, yaitu fi fanil fiqhi, dalam fan fikih, bidang pelajaran fikih. Al-bahithi, yang membahas anil ahkami syar'iyati, dari hukum-hukum syara'. Fayuqalu, maka diucapkan apa al-basmalatu, lafaz basmalah. Al-basmalatu, adapun basmalah, yaitu matlubatun, diminta atau dituntut, fi kulli amrin, di dalam setiap urusan, dzibalin, yang memiliki nilai atau memiliki hati. Artinya basmalah memang dituntut supaya dibaca di setiap hal kegiatan yang memiliki nilai positif. Ay halin, tegasnya keadaan, yuhtamu, yang dianggap penting, apa bihi hal, syar'an, dalam menurut syara'. Artinya pekerjaan ini bernilai kebaikan, bihaitsu la yakunu, dengan sekiranya tidak ada apa dzibal atau hal itu, muharraman, diharamkan, lidzatihi, karena zatnya itu hal. Wala makruhan, dan tidak dimakruhkan, kadzalika, seperti itu, lidzati, selagi tidak berbentuk pekerjaan haram dan makruh, tetap disunahkan baca basmalah. Wala min safasifil umuri, dan tidak dari hal-hal yang bersifat jorok atau kotor ya. Ay muhaqqaratiha, tegasnya dari yang dianggap hinanya al-umur, seperti kita membersihkan WC, membersihkan kotoran, dan lain-lain. Fatahrumu, maka haram apa basmalah alal muharrami, atas yang pekerjaan yang diharamkan, lidzatihi, karena zatnya al. Kazina, seperti zina. Kalau mau zina, mau maling, ya mau mencuri, itu tidak boleh baca basmalah. La li'aridin, tidak karena haramnya karena faktor eksternal ya. Kalau ini lidzatihi, ya karena memang internalnya zina itu haram. Kal wudu'i, seperti wudu, bima'in maghsubin, dengan air yang digosok. Jadi wudu bima'in maghsub, wudunya itu tidak haram, tapi berhubung ada ma'in maghsub, jadinya aridin ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.